Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan lagi kajian kita ya Pak ya, sebagaimana biasanya setiap Kamis maghrib di hari Kamis ya. Insyaallah di malam hari ini, di maghrib kali ini kita akan membahas sebab-sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum ya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Jadi kita sekarang membahas Pak ya, al-asbab al-mubihatu lahu ya, sebab-sebab yang membolehkan atau hal-hal yang membolehkan kita untuk bertayamum. Pembahasan kita kan sebelumnya udah masuk tayamum ya Pak ya. Jadi yubahu at-tayammum, tayamum itu dibolehkan, boleh Pak hukumnya ya. Lil muhdis ya, untuk orang yang berhadas asghar au akbar. Jadi hadas kecil, hadas besar sama, ya Pak ya. Tayamum caranya sama. Mau dia pengganti wudhu atau dia itu pengganti dari mandi besar, sebelumnya sudah kita jelaskan, caranya sama. Caranya sama. Fil hadar aus safar. Baik ketika kita tidak bermukim maupun ketika safar, selama ada sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Yang pertama, idza lam yajidil ma', kalau tidak mendapati air. Ya Pak ya. Pertama itu sebab tayamum itu kalau enggak ada air. Atau air ada tapi la yakfihi lit-thahar, enggak cukup untuk berthaharah. Di pertama air enggak ada, atau ada air tapi layak fihi lit-thaharah, enggak cukup untuk berthaharah. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami bersama Rasulullah fi safar. Yakunna ma'a Rasulillahi fi safarin. Dahulu kami bersama Rasulullah dalam sebuah safar. Ya, bersama Rasulullah dalam sebuah safar. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazil. Kemudian ada seseorang yang menyepi ya, menyendiri. Menyendiri. Jadi lagi bersafar sama Rasulullah, ada seseorang yang minggir ya, menyepi dia, sendirian. Ya, memilih berpisah dari yang lainnya. Ditanya sama Rasulullah, ma mana'aka an tusalli. Kenapa kamu menyendiri? Kenapa kamu menyendiri? Apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Ya kan Rasulullah tadi safar, sholat bersama orang-orang, kemudian ada laki-laki seseorang menyendiri Pak. Menyendiri beliau. Ditanya sama Rasulullah, lah ngapain kamu menyendiri kayak gitu ya? Kamu ngapain menyendiri? Dijawab sama orang tadi, asobatni janabatun wala ma'a.
Ya Rasulullah, saya ini junub. Saya ini junub. Air nggak ada. Saya sedang junub, air nggak ada. Kata Rasulullah, alaika bis-sa'id. Ya, pakailah tanah itu. Ya, pakai tanah kata Rasulullah. Pakai tanah. Fa innahu yakfi. Karena ia cukup bagimu. Tanah itu cukup bagimu. Diriwayatkan oleh Syaikhain. Dua orang Syaikhain. Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga hadis Abu Dzar, Pak ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, innas sa'ida, sesungguhnya sa'id, tanah, ya, tanah itu tahurun, tanah itu suci dan menyucikan, ya, tanah itu suci dan menyucikan. Liman lam yajidil ma'a asyara sinin, bagi siapa yang enggak mendapati air walaupun 10 tahun. Ya, kita 10 tahun Pak enggak ada air sama sekali. Misalnya sepi airnya habis gitu ya. Airnya enggak ada sekali. 10 tahun. Yaitu kata Abu Dzar 10 tahun itu artinya menunjukkan lamanya. Ya bisa 10 tahun sekian lama atau setahun ya Pak ya. Intinya enggak ada air bertahun-tahun. Itu tanah cukup untuk kita bersuci. Jadi misalnya kita kesulitan air bertahun-tahun ya. Kalau misalnya air ada, tapi misalnya sulit untuk dipakai. Kalau dipakai bisa kehausan. Kan harus tayamum itu Pak. Ya. Misalnya air kita cuma dapat jatah sedikit. Pakai minum, pakai untuk keperluan minum lah intinya. Kalau kita pakai untuk wudhu ini kitanya yang enggak minum nanti. Maka kita walaupun bertahun-tahun kayak gitu Pak, itu bisa untuk tayamum. Enggak ada masalah sama sekali dengan tayamum tersebut. Jadi itu yang dikatakan oleh Abu Dzar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tanah itu suci dan menyucikan. Walaupun seseorang itu tidak mendapatkan air 10 tahun. Ya, ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kemudian berkata At-Tirmidzi, hadisnya hasan sahih, tetapi walakin yajib qabla an yatayammam, tapi wajib diperhatikan dulu sebelum kita bertayamum ya Pak ya. Kita mencari air dulu, ayat lubal ma'a min rahlihi ya. Dia mencari air dulu dengan kendaraannya. Kalau punya kendaraannya tinggal cari muter-muter gitu ya, kayak motor. Kalau ada rasanya air, kita dengar air sana ya, kita ke sana. Jangan nggak ada usaha sama sekali, kan harus ada dulu. Darurat itu baru berlaku darurat Pak kalau kita usahanya udah maksimal. Ya, darurat baru berlaku darurat kalau usahanya sudah maksimal. Air ada di situ misalnya di depan itu. Sini kita kehabisan air, udah saya wudu aja tayamum aja, padahal di depan ada, itu namanya enggak darurat. Itu namanya apa? Mendaruratkan gitu ya, malas-malasan. Jadi harus darurat dulu. Jadi harus bagi orang yang tamum ayat lubal ma' min rahlihi. Cari dengan dari kendaraannya itu ya. Au min rafaqatihi, dari teman-temannya. Au ma qurba minhu adatan, atau yang dekat darinya biasanya. Yang terdekat darinya biasanya dekatnya di mana? Ada air di situ ya kita samperin. Misalnya di sini kekeringan, tapi di daerah Gamping misalnya ada air, kita ke sana kalau bisa ke sana pakai kendaraan dan sejenisnya. Intinya selama bisa dicapai dengan tenaga kita capai. Ya, kecuali enggak kuat lagi, bisa enggak, tenaganya enggak mengizinkan, barulah berlaku darurat. Kalau enggak darurat namanya Pak. Ya enggak darurat. Fa idza tayaqqana adamuhu, kalau dia sudah yakin enggak ada, udah muter-muter kemana-mana, ya ternyata airnya enggak ada, kayaknya benar-benar enggak ada, usaha udah full ya Pak, udah maksimal. Kemudian jauh banget misalnya, kalau kita pakai kendaraan juga lama perjalanannya, jauh banget gitu ya. Maka la yajib alaihi tolab, maka enggak perlu mencari lagi. Kalau udah yakin ya, yakin enggak ada, atau dia ada tapi jauh, kalau kita ke sana itu pasti akan membuat kita ya menyakitkan badan kita, memudaratkan kita, maka tidak usah mencari lagi. Itu yang pertama. Jadi yang pertama bahwasanya penyebab kita boleh bertayamum kalau airnya itu tidak ada.
Ya, tidak ada atau ada, tapi nggak cukup untuk digunakan bertohar, digunakan untuk kepentingan yang lainnya dan sejenisnya. Yang kedua, Pak, yang bisa menyebabkan kita untuk bertayamum itu adalah kalau di badan kita ini ada luka atau ada penyakit, penyakit yang jikalau menggunakan air maka penyakitnya ziyadatan lil marodi au ta'akhkhurus syifa, atau kalau dipakai penyakitnya bertambah parah atau sembuhnya semakin lama. Ya. Jadi kita boleh bertayamum kalau seandainya di badan kita ini ada penyakit, ya, atau ada luka yang kalau menggunakan air maka penyakitnya bertambah parah atau sembuhnya semakin lama. Tapi bukan berdasarkan dugaan kita ya Pak ya, harus berdasarkan rekomendasi dari orang yang punya otoritas, punya dokter yang terpercaya, ya, itu tambahan beberapa para ulama itu ya. Jadi sawa'un urafa dzalika bitat. Nah, ini ya di sini jelaskan sawa'un urifa dzalika bitajribah, baik berdasarkan pengalaman, ya pengalaman misalnya kalau kita mandi, kita ada sakit, kalau kita mandi, ini sakitnya bertambah parah. Nah, gimana Tad? Oh enggak, demam itu masih bisa standar gitu ya. Nah, belum menyebabkan darurat gitu ya. Kecuali memang dikabarkan kalau ini bisa parah banget gitu ya Pak ya, itu baru mungkin. Kalau masih demam biasa yang bagi dokter itu ya nggak apa-apa Pak gitu ya. Itu bisa memanaskan air, itu nggak ada masalah. Nanti akan kita itu ya Pak ya. Nah, jadi pertama berdasarkan pengalaman dulu. Pengalaman yang memang sudah membuktikan itu kalau pakai air penyakitnya bertambah atau sakitnya semakin lama. Au bi ikhbar istiqoh minal atibba, atau berdasarkan rekomendasi dari dokter terpercaya, dokter muslim terpercaya. Dokternya mengatakan ini Pak kalau pakai air penyakitnya tambah parah. Ya, atau kata dokternya kalau ini Pak kalau pakai air ini membahayakan, kira-kira. Tapi bukan bagian tertentu ya Pak ya, semua badan kasihnya di situ. Nah, kalau bagian tertentu misalnya luka kalau bisa ditutupi nanti akan kita bahas tersendiri bab. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, apa kata cerita Jabir? Kharajna fi safarin. Jadi suatu hari kata Jabir bin Abdullah, kami berangkat keluar bersafar. Fa asaba rajulan minna hajarun. Kemudian salah seorang di antara kami ada yang kepalanya kena batu ya. Kena batu. Ini dalam safar, dalam riwayat lain juga dikatakan sariyah. Sariyah itu pasukan ekspansi Pak ya, pasukan biasanya yang keliling-keliling itu, ya pasukannya gitu. Kemudian salah seorang kena batu, batunya batu keras, kepala kena. Pak ya. Fasajjahu fi ra'sihi, melukainya di kepalanya. Kepalanya luka parah Pak, kena batu. Kepalanya luka parah kena batu. Sumah talama, kemudian malamnya dia mimpi basah. Mimpi basah berarti idealnya kalau nggak mimpi kan orang idealnya kalau mandi kan seharusnya basah semua ya Pak ya. Basah semua badan kena atau ya, rambut apa, ini kepalanya kena. Kemudian dia bertanya kepada para sahabatnya habis mimpi itu Pak. Bertanya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Apakah kalian mendapati bagiku keringanan untuk bertayamum? Kepalanya luka parah Pak, kena batu. Ya, dia tanya, dia mimpi, berarti harus ada idealnya mandi. Tanya para sahabatnya, kalian mendapati enggak bagiku untuk bertayamum? Kata para sahabatnya, mana jidulaka rukhsah. Kayaknya kamu ini enggak ada keringanan. Ya, wa anta takdir alal ma, karena kamu bisa menggunakan air, kata teman-temannya Pak. Jadi kayaknya kamu ini enggak dapat keringanan. Gimana kamu bertayamum? Kamu kan bisa menggunakan air, kata teman-temannya. Kemudian dia mandi. Faghtasala
dia mandi, ya, otomatis kepalanya yang kena batu tadi, yang luka parah itu kan dibasahkan. Famata, maka dia mati, meninggal. Meninggal ya. Falamma qadimna ala Rasulillah, ketika hal sampai kepada Rasulullah, akhbara bidzalika, beliau dikasih tahu. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah ketika itu berubah wajahnya ya. Beliau qataluhu, kata Rasulullah, mereka membunuhnya. Ya, qatalahumullah. Ya. Mereka, semoga Allah membunuh mereka juga gitu ya, memerangi mereka di sini ya. Kenapa mereka membunuhnya? Karena dengan fatwa sesat itu, Pak. Itu kan fatwanya fatwa error itu. Ya. Kan itu termasuk kalau kita mengkaji fatwa syaz namanya ya, fatwa nyeleneh ya. Fatwa nyeleneh itu fatwa yang tersendiri dari fatwa orang banyak. Fatwa yang ganjil lah gitu ya. Orang banyak bilang B, bilang A sendiri, namanya syaz. Fatwa sendiri. Nah, ini fatwa syaz pertama ini dalam sejarah Islam itu. Ya, ini dia. Tapi bedanya ketika itu Rasulullah masih hidup. Kalau sekarang kalau ada fatwa syaz kayak gini, Rasulullah nggak hidup, nggak ada gitu. Makanya bertanya kepada para ulama. Makanya nggak semua orang bisa berfatwa. Kadang-kadang karena semua orang bisa berfatwa mencelakakan orang, jadinya nyawa hilang, ini nyawa hilang gara-gara fatwa yang salah itu. Makanya Rasulullah bilang kotaluhu, mereka membunuhnya. Membunuhnya dengan apa? Mereka nggak membunuh langsung, membunuh dengan fatwanya. Nah, itulah bedanya. Makanya Imam Malik itu mengajarkan kita, kalau nggak tahu yang nggak usah jawab, katakan apa? Katakan saya nggak tahu kan gitu. Jadi nggak usah kita seolah-olah tahu semuanya. Nanti memang kita nggak tahu semuanya gitu ya Pak ya. Makanya Imam Malik mengatakan ya, mangkolala ada di pokok di afta itu, siapa yang mengatakan saya nggak tahu maka dia sudah berfatwa. Ya, daripada nanti menyesatkan, dolla wa adollah, menyesatkan macam-macam, bisa menghilangkan nyawa. Ini salah satu contohnya menghilangkan nyawa. Makanya Rasulullah marah banget itu. Ya, qataluhu, kata Rasulullah. Qatalahumullah. Ala sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya idala lam ya'lamu? Kenapa mereka tidak bertanya kalau enggak tahu? Fa inna syifa'al 'ai, karena obat kebodohan itu adalah as-su'al, bertanya. Kata Rasulullah seharusnya mereka nanya. Jangan malah kasih fatwa. Fatwanya apa? Salah lagi gitu ya. Fatwanya salah, akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa. Ya. Padahal nyawa itu berharga, nyawa seorang muslim itu lebih berharga dari Ka'bah ya, dalam hadis itu, Pak. Kata Rasulullah, innama yakfihi, seharusnya dia cukup ya, ayyatayammam ya, dia cukup, innama yakfihi ayyatayammam, dia cukup untuk bertayamum ya. Au wa ya'sir, tayammam wa ya'sir ya. Atau ya'sib ala jurhihi khirqah summa yamsah alaihi ya. Cukup baginya untuk membalut lukanya itu dengan secarik kain, kemudian mengusapnya. Kemudian dia bisa wa yaghsil sa'ira jasadihi. Kemudian dia bisa memandikan seluruh sisa-sisa bagian badannya. Jadi dia bisa bertayamum kalau nggak ada air. Kalau dia ada air, dia bisa bagian luka itu ditutupi, Pak ya. Kemudian yang nggak kena luka, badan-badan kayak ini bisa dimandikan. Kalau itu tinggal diusap aja gitu ya, diusap. Nah, itu selesai masalahnya. Tapi karena disuruh mandi beneran, akhirnya malah ya luka. Akhirnya malah menimbulkan kematian. Jadi itu Pak. Jadi yang kedua yang menyebabkan kita boleh bertayamum itu kalau ada luka, yang kalau atau ada penyakit yang kalau menggunakan air maka akan semakin parah lukanya, semakin parah penyakitnya. Itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pemberitahuan dari dokter yang terpercaya. Yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan kita boleh bertayamum, idza kana al-ma'u syadidal burudah. Kalau airnya dingin banget ya Pak ya. Dinginnya itu dingin banget, bukan dingin biasanya. Kalau badan masih kuat berarti masih ini, tapi dinginnya itu kayak
Ya, kayak di kutub lah atau apa gitu. Pokoknya yang luar biasa dinginnya. Wa ghalaba ala dhannihi husulu dhararin biistimalihi. Kemudian berdasarkan dugaan kuatnya, kalau dia pakai air ini, itu bisa membuat dia kena mudarat. Bisa membahayakan dia. Pak ya? Kan ada air yang dingin dalam dingin tertentu. Kalau dia pakai, ada orang penyakit tertentu kalau pakai air kayak gitu tuh bisa sakit ya Pak ya. Atau apa gitu ya. Syaratnya apa? Bisyartin ayyajid an taskhinihi. Nih, mungkin dengan syarat dia nggak bisa memanaskannya. Kalau bisa memanaskannya, menghangatkannya, selesai masalah ya Pak ya. Walau bil ajr, walaupun harus ngupahin orang, harus bayar. Ya, harus bayar itu bagian dari usahanya itu. Ya. Ya. Jadi kalau nggak bisa memanaskan, tersesat di tengah salju misalnya, pakai salju nggak kuat juga, maka dia bisa bertayamum kalau ada tanah di situ. Ya. Selama dia dengan syarat nggak bisa memanaskan air. Au la yatayassar lahu dukhulul hammam, atau nggak bisa masuk ke kamar mandi untuk berwudu ya, nggak memungkinkan itu. Ini berdasarkan hadis Amr bin As radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya ia lama bu'isa fi ghazwati dzatis salasil, ketika dia diutus di perang Zatus Salasil, qala berkata, ihtalamtu, saya bermimpi ya, fi lailatin syadidatil burudah, di malam yang sangat dingin. Jadi beliau mimpi basah tapi di malam yang sangat dingin sekali Pak ya. Ini Amr bin As. Fa asfaqtu in ightasaltu an ahlik. Saya ya merasa ya, kalau saya mandi saya bisa mati karena saking dinginnya. Kalau mandi mati gitu kira-kira resikonya gitu. Ini berdasarkan dugaan kuatnya, kalau dia mandi mati. Kemudian fatayammam tuh, kata Amr bin As, saya bertayammum, summa sholaitu bi ashabi, kemudian saya sholat bersama teman-teman saya, sholat as-subuhi, sholat subuh. Jadi beliau sholat subuh dalam kondisi bertayammum, belum mandi. Tapi orang-orang yang di belakangnya itu dalam kondisi berwudu, Pak ya, berwudu. Itu kan nanti jadi dalil tersendiri nih. Dalil bolehnya orang yang bertayamum menjadi imam bagi orang yang wudu. Ya. Ini beliau, karena kondisinya menuntut begitu, bukan karena beliau sengaja begitu. Tapi airnya memang beliau nggak bisa menggunakan ketika itu. Falamma qadimna ala Rasulillah, ketika kami sampai kepada Rasulullah, zakarulahu zalika, disebutkan, diceritakan kepada Rasulullah tentang hal itu. Kemudian beliau berkata, ya Amru, wahai Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub, engkau salat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan engkau junub, kan dia belum mandi, tapi dia tayamum ya, dia tayamum ya. Kata fakultu, saya menjawab, kata Amru, zakartu qaulallahi ta'ala, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Ya, bunuh diri kalian sendiri itu maksudnya apa Pak? Kalau pakai air ya menyebabkan kematian gitu. Innallaha kana bikum rahima. Ya. Kemudian saya bertayamum, kemudian saya sholat. Apakah Rasulullah melarang Pak? Ya. Yang ada Rasulullah fadohika Rasulullah walam yakul syai'an. Kemudian Rasulullah tertawa dan enggak mengatakan apapun. Rasulullah enggak mengatakan apapun, itu sudah pasti menyetujui, namanya sunnah takririyah, sunnah penetapan. Diamnya Rasul itu menunjukkan kesetujuan beliau, karena Nabi enggak boleh diam di depan kemungkaran. Ya, kalau ada yang mungkar, Nabi harus melarang langsung. Kalau dibiarkan berarti boleh, namanya sunnah takririyah ya Pak ya. Nah, itu menunjukkan kebolehannya, karena Nabi diam saja. Nabi diam dan malah ketawa, itu kan menunjukkan Nabi setuju dengan itu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Hakim, Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban, dan dikomentari oleh Bukhari. Ya. Dan ini menunjukkan ikrar ya, penetapan. Dan ikrar adalah hujah, karena Nabi tidak akan menetapkan la yukirru ala batilin, tidak akan menetapkan yang batil. Kalau batil Nabi akan berbicara, tapi kalau enggak batil Nabi akan membiarkan. Itu namanya ikrar Pak ya.
Itu yang ketiga. Yang keempat, Pak, yang menyebabkan kita boleh untuk bertayamum, ya. Idza kana al-ma'u qariban minhu, air dekat dari kita. Airnya dekat dari kita, Pak. Ya. Illa annahu yakhafu ala nafsihi, hanya saja dia khawatir terhadap dirinya sendiri, khawatir terhadap keselamatan yang misalnya lagi kondisi perang. Ya, nggak boleh keluar rumah, di luar ada musuh, ya, Pak, ya. Padahal sumurnya paling di depan rumah gitu ya. Kalau kita keluar kena tembak, itu membahayakan diri, Pak, ya. Nah, contohnya. Jadi airnya dekat dari orang itu, tapi dia khawatir terhadap dirinya sendiri. Au irdihi, atau keselamatannya. Au apa, kehormatannya irdihi. Au malihi, atau hartanya, kalau ditinggalkan hartanya nanti dicuri orang. Ya, menjaga harta itu penting, Pak. Salah satu maqasid syariah dalam Islam itu kan hifzul mal, ya, menjaga harta. Ya, maka kalau seandainya hartanya ditinggalkan malah hilang, apalagi uang banyak misalnya, ya. Nah, itu dia bisa di situ. Au fautir rafaqah, ketinggalan rombongan. Ini juga bisa, Pak, ya. Air ada, tapi kalau dia menyampirin air itu, mendatangi air itu, ya dia kehilangan teman-temannya, tinggalan rombongan, Pak, ya. Kalau dia udah jalan, nanti kalau udah jalan nggak ketemu air lagi masalahnya misalnya. Nah, itu kan misalnya, Pak, ya. Tapi kalau dia datang mau berwudu dengan air, tapi bisa ketinggalan. Itu pilihan dia. Bisa dia bertayamum ketika itu. Kalau seandainya memang nggak ada airnya. Hauhala bainahu wa bainal ma'i adun yakhsha minhu. Nah, ini juga bisa, Pak. Ada, ini kita di sini, sana misalnya musuh kita, musuh dalam artian musuh yang kayak perang, Pak, misalnya zaman Belanda lah kayak gitu, ya. Kalau kita ke sana kita mati, di sini nggak ada air. Kalau kita ke sana kita bisa ditembak gitu, ya. Itu namanya tetap, maka ketika itu kita bisa pakai tayamum, ya. Sawa'un kanal aduwwu adamiyan aw ghairuhu, baik musuh itu manusia atau selainnya. Misalnya di sana singa, ada air, tapi di sana ada singanya, gitu ya. Singanya buas, itu berarti sama saja, Pak. Jadi kita ada uzur lah. Aw kana masjunan, atau di penjara, ditahan sama musuh, ditahan, nggak boleh keluar. Ya. Aw ajiza an istikhrajihi, atau nggak bisa mengeluarkan air, mendapatkan air. Lifaqadi alatil ma, karena hilangnya alat untuk mengambil air. Kahablin, seperti tali, wadalwin, ember. Lianna wujudal ma'i, karena adanya air, fi hadhil ahwal, karena adanya air dalam kondisi seperti ini sama dengan tidak adanya, Pak. Ya, karena terhalang kita. Pertama membahayakan diri, bisa membahayakan harta, membahayakan kehormatan, atau nyawa sekalipun, ya, nyawa juga terancam di situ, maka adanya air itu sama dengan nggak ada ketika itu. Adanya air sama dengan nggak ada, karena kita wajib menjaga diri kita, wajib menjaga harta kita. Harta pun wajib dijaga, Pak, ya. Makanya dalam hadis dikatakan mangkutila duna malihi bahwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Jadi, Pak, ya. Penting di situ. Makanya ketika itu dianggap airnya seperti tidak ada. Kemudian wa kadzalika man khafa in ightasala, ya. Begitu juga orang yang khawatir jikalau dia mandi, ayyurma bima huwa bari'un minhu wa yatadarraru bihi. Kalau dia mandi maka dia akan tertuduh dengan sesuatu yang dia enggak melakukannya. Misalnya ada pembunuhan di mana gitu, Pak, ya. Kalau dia mandi ke situ nanti dia tertuduh, misalnya. Tertuduh ini pelakunya atau apa, ya. Padahal dia tidak melakukannya, wa yatadarraru bihi, dan dia kena mudorotnya, malah jazat tayammum. Maka ketika itu boleh tayammum. Ya, jadi benar-benar dilihat kondisinya, Pak, ya. Ya. Intinya ketika itu tidak membahayakan diri
harta dan sejenisnya. Air cuman ada di situ, ya. Dekat sebenarnya ada di situ, tapi kalau kita ini mengancam diri, harta dan sejenisnya itu ya, itu menjadi patokannya di situ, Pak ya. Kemudian yang berikutnya, idza ihtaja ilal ma'i halan, kalau dia butuh air sekarang, au ma'alan atau nanti, li syurbihi untuk minumnya atau minum selainnya. Walaupun itu anjing yang tidak wairu akurin, yang tidak dipeliharanya, ya. Wairu akurin ini apa ini? Tidak penjaga penjaga kebun ya atau sejenisnya, penjaga rumah ya. Au ihtaja lahu li ajanin, atau dia membutuhkannya untuk adonan atau memasak atau menghilangkan najis yang tidak bisa dimaafkan, ya. Jadi dia membutuhkan air itu Pak sekarang dan nanti. Tujuannya untuk apa? Untuk minumnya, untuk minum selainnya, nanti untuk masak, menghilangkan najis yang tidak bisa dimaafkan, maka dia boleh bertayamum. Karena kalau dia seandainya pakai air itu, maka nanti dia minumnya pakai apa? Kira-kira gitu ya. Minumnya pakai apa dan minum berikutnya pakai apa lagi. Jadi memang udah diprediksi dengan prediksi yang kuat ya Pak ya. Bukan sekedar prediksi yang lemah. Ya. Maka ketika itu dia juga bisa bertayamum dan menjaga, menghemat air yang dimilikinya. Wa yahfaz ma ma'ahu minal ma. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, uddatum minas sahabah, ya, iddatum minas sahabah, sejumlah sahabat, tayammamu, mereka bertayamum. Riwayat Imam Ahmad ada sejumlah sahabat bertayamum, wahabisul ma'a li syafahihim, ya. Kemudian menjaga air ini li syafahihim. Syafah ini saya lupa artinya ini ya Pak ya. Jadi dia menjaga air untuk kepentingan nanti ini katanya. Nah. Kemudian dari annahu qala fir rajul yakunu fis safar. Kemudian dari Ali radhiyallahu anhu berkata tentang seseorang yang berada di dalam safar, kemudian dia junub, cuman bawa sedikit air. Kalau dia pakai, maka dia yakhafu ay ya'tash. Maka dia khawatir akan kehausan. Maka dikatakan kepadanya yatayammam wala yaghtasil. Maka dia hendaklah bertayamum dan tidak mandi ya Pak ya. Jadi dia dalam perjalanan bawa air sedikit, kalau dia minum maka dia kehausan, maka yang dilakukan adalah bertayamum dan tidak mandi. Ini riwayat Darul Qutni. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, wa man kana hakidan adiman lil ma, ya, siapa yang tidak ada air, ya, fal afdal an yusalli bit tayammum, ya. Maka sebaiknya dia bertayamum wa hakinin min an yahfaz wudu'ahu wa yusalli hakinan, ya. Kemudian tanpa perlu menggunakan air tadi, ya. Kemudian dia salat dalam kondisi hakin. Huknah ini apa ini? Menyuntik gitu ya. Saya belum mendapati artinya nih Pak, nanti tak cek artinya ya. Nah, intinya di sini adalah kalau seandainya seseorang memiliki air ya, kemudian dibutuhkan untuk minumnya dan nanti untuk keperluan berikutnya, maka ketika itu dia bisa bertayamum dan menghemat air yang dimilikinya. Karena kalau dia digunakan nanti kemungkinan airnya itu nggak bisa didapatkan lagi. Ya. Itu bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya, idza kana qadiran 'alal isti'malil ma', dia bisa menggunakan air, lakinnahu khasya khurujal waqti biistimalihi fil wudu'i awil ghusl. Tetapi dia khawatir waktunya berlalu kalau dia pakai untuk berwudu atau mandi. Dia sebenarnya bisa menggunakan air, tapi kalau seandainya dia menggunakan waktu itu, dia mandi atau berwudu Pak, ya, waktunya habis ya. Waktu habis. Ya, kehilangan waktu untuk sholat ya. Maka dia bertayamum
dan mengerjakan sholat wala i'adata alaihi, dan dia nggak perlu mengulang lagi. Kalau seandainya khawatir akan kehilangan waktu, ya. Waktu gara-gara dia menggunakan wudu atau mandi tersebut. Itu beberapa hal yang menyebabkan seseorang boleh untuk bertayamum. Sekarang kita lihat ya Pak ya. As-sa'idul ladzi yatayammamu bihi. Tanah yang bisa digunakan untuk bertayamum. Tanah jenis apa yang bisa digunakan untuk bertayamum? Yajuzut tayammumu, boleh bertayamum dengan tanah suci, ya. Wa kullu makana min jinsil ardi, semua yang sejenis dengan tanah. Jadi tanah dan semua yang sejenis dengan tanah, seperti kerikil ya Pak ya. Kalau ramal, pasir, wal hajar, wajar itu batu, ya. Wal jas, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Di tanah dan sejenisnya, kerikil, ya, ramal, pasir, kerikil, itu bisa di situ. Karena dia makna sha'idan thayyiban itu semua yang sejenis dengan tanah dan semua yang ada di permukaan bumi. Itu pengertiannya di situ, ya. Jadi enggak harus tanah murni. Kemudian cara bertayamum. Alal mutayammim an yuqaddim an-niyah. Orang yang bertayamum itu harus berniat terlebih dahulu. Wajib hukumnya berniat. Apa ya? Menyebut nama Allah, wa yadrib biyadaihi as-sa'id at-tahir. Dipukulkan kedua tangannya ke tanah yang bersih itu, tanah yang suci. Ya, pukulkan, tap ya Pak ya. Wa yamsah bihi ma wajahahu. Ya, kemudian dengan kedua tangannya itu dia mengusap wajahnya, dan kedua tangannya sampai ke pergelangan. Jadi enggak sampai ke sini ya Pak ya. Nanti ya, mengusap wajahnya seperti biasa ya Pak. Nah, sebagai syaratnya. Di dalam riwayat lainnya dikatakan begini, kemudian dihembuskan. Ya, untuk menghilangkan. Jadi sebagai syarat saja, bukan bertujuan untuk mengotori wajah kita. Tapi syariatnya di situ ada sebuah usaha untuk melakukannya, ya Pak ya. Nah, ini dijelaskan di sini lagi ya. Walam yarid fi dzalika asahhu wala asrahu min hadis Ammar. Tidak ada riwayat yang lebih sahih dan lebih sore dari hadis Ammar radhiyallahu anhu berkata, ajnabtu, saya junub, falam usibil ma, saya enggak mendapatkan air. Ya, saya junub tapi tidak mendapatkan air. Fatama'attu fis sa'id, kemudian saya guling-guling di tanah katanya. Ya, guling-guling yang sahabat kita pernah sampaikan itu ya Pak ya. Wa shallaitu, kemudian saya salat. Kemudian fazakartu zalika lin nabi, kemudian saya sebutkan hal tersebut kepada Nabi. Beliau mengatakan innama yakfika hakadha. Kamu cukup begini, tapi dicontohkan oleh Nabi. Nabi memukul dengan kaffaihi al-ard, dipukulkan tangannya ke tanah itu Pak ya. Nah, tanah mana tadi? Wa nafakha fihima, kemudian beliau tiup. Ya, dalam riwayatnya dibeginikan, ya, intinya dihilangkan tanah-tanah itu. Ya. Cuma sebagai syarat saja, summa masaha bihima wajahahu wa kaffaihi, sekali saja. Pak ya, sekali pukulan saja dan sekali usap saja. Langsung ke tangan itu. Enggak, cuma sini aja, Pak. Sampai pergelangan saja. Beda dengan air berwudu. Walaupun ada yang mengatakan juga sampai sini. Tapi yang paling kuat itu sampai ini aja, sampai rosagain. Sampai gelangan tangan ini. Itu bedanya Pak ya. Dan peniupan itu ditiup sama Rasulullah atau dalam riwayatnya dibeginikan. Itu menunjukkan apa? Ya cuma sebagai syarat aja, bukan untuk bermaksud apa? Untuk ya kita sholat di kereta ya Pak ya. Di kereta, kita sholat di kendaraan itu kan pada dasarnya sholat wajib nggak direkomendasikan untuk dia. Sholat wajib itu idealnya di kita nggak dalam berkendaraan. Ya. Berkendaraan, jadi ketika kita bisa sholat wajib tidak di kendaraan, idealnya kita melakukan tidak di kendaraan. Kalau misalnya kita berangkat sini subuhnya, nanti kira-kira subuhnya kalau masih bisa nyampe di stasiun berikutnya waktu masih ada, kita jangan sholat di kereta, tapi sholat ketika sampai di stasiun berikutnya. Itu seandainya waktu subuh itu masih ada.
Tapi kalau seandainya dia lewat waktu subuh itu, maka kita bisa berwudu di kereta. Kita bisa menempelkannya beberapa dengan semua yang ada di permukaan bumi itu, ya, dengan kaca dan sejenisnya itu bisa, Pak ya. Tapi idealnya kalau di kereta itu kan masih ada airnya, ya. Atau kita bisa menggunakan air aqua yang ada itu. Kalau memang harus begitu. Kalau sekarang sepertinya kita jarang lah ya Pak ya. Kalau nggak ada air gitu, kita bisa menggunakan air aqua, air dan sejenisnya. Kalaupun nggak ada ya ke kaca dan sejenisnya. Ya. Itu selama di situ ada debu bisa kita gunakan. Ya. Tapi intinya di kendaraan itu Pak, jangan kita sholat. Karena Nabi itu cuma melakukan sholat sunnah di kendaraan, tidak sholat wajib. Sholat wajib itu kalau bisa kita turun ya turun gitu ya. Makanya kalau seandainya nanti kita berangkat dari sini, nanti kira-kira sampai apa? Sampai di tujuan itu masih ada subuh atau enggak? Kalau masih ada waktu subuh kita sholat di situ. Jangan kita sholat di kendaraan. Karena sholat di kendaraan yang dilakukan Nabi itu sholat sunnah. Sholat wajib enggak. Nabi enggak melakukan sholat wajib di kendaraan. Sholat sunnah. Makanya kalau sholat sunnah itu bisa kita mengerjakannya duduk ya Pak ya. Kita kan bisa sholat tahajud itu duduk kalau lagi enggak kuat berdiri atau lagi malas berdiri juga boleh kita. Cuman pahalanya setengah dari berdiri itu. Ya gitu. Riwayatnya begitu. Tapi kalau wajib hendaknya kita lakukan di ya turun itu. Jangan kita di atas kendaraan. Kalau artinya kalau tidak ada terpaksa ya Ustaz ya. Yeah. Artinya kalau haji itu kan hampir rata-rata sholatnya itu kan di pesawat semua itu. Kalau haji ya memang nggak mungkin memungkinkan untuk turun ya Pak ya pasti. Artinya kalau memang keadaan darurat itu memang boleh ya. Iya, kalau seandainya keadaannya nggak benar-benar darurat, maka sholat wajib itu seharusnya tidak di kendaraan. Karena Nabi melakukan sholat di kendaraan itu hanya sholat sunnah. Dan di pesawat itu, sebagian itu kan menyediakan musola juga ya Pak ya. Kalau di pesawat nggak mungkin tetap makanya. Nggak ada ya? Wudhu semua di Nggak, ininya, tempat sholatnya. tempat sholatnya kan nggak di tempat duduk kan. Nggak menyediakan tempat berdirinya. Kita duduk. Nah, kalau seandainya posisinya duduk berarti memang harus begitu. Ya, tapi yang jelas sholat fardu itu tidak dilakukan dalam kondisi perjalanan kecuali karena darurat. Darurat seperti tadi, nggak mungkin kan kita untuk berhenti, nggak mungkin kan untuk itu maka kita lakukan di kendaraan. Karena Nabi dalam riwayat itu nggak pernah sama sekali melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Yang ada beliau mengerjakan sholat sunnah saja di kendaraan. Sholat sunnah beliau ngadap kemana mengarah itu Pak ya. Kadang-kadang duduk, karena duduk kan nggak apa-apa. Sholat sunnah kan nggak apa-apa duduk ya Pak ya. Walaupun kita kuat berdiri, sunnah duduk nggak apa-apa, tapi pahalanya setengah dari wajib berdiri tersebut. Gitu. Jadi itu ya Pak ya. Jadi kita balik ke sini lagi. Tata cara bertayamum itu kita pukulkan ke tanah, kemudian ditiup sebagaimana dilakukan oleh Nabi, kemudian diusap dengan kedua tangannya itu diusap wajahnya dan kedua tangannya sekali saja. Sekali aja. Sekali pukul ya Pak ya. Sekali pukul, sekali usap. Ya, seperti itu sebuah pensyariatan saja, bukan bertujuan untuk mengotori wajah kita dan sejenisnya. Kaki? Enggak ada ya Pak. Cukup wajah dan telapak tangan sampai pergelangan. Nah, dan iktifa bidarbatin wahidah, cukup dengan sekali pukul ya Pak. Jadi enggak berkali-kali sekali langsung digini kita tiup atau kita gini kan muka langsung ke tangan. Udah enggak baru lagi. Cuman sekali ya. Sekali muka langsung tangan. Diginiin dulu sekali kan. Ya, seperti pensyariatan saja, ya. Karena tujuannya bukan kita melumuri muka kita dengan debu dan sejenisnya, bukan ke situ tujuannya. Ya. Oh iya, berarti kita cukupkan demikian ya. Di sini jelaskan tujuannya bukan ayya'far bihi wajahahu, bukan untuk mengotori wajahnya. Jadi tujuan dari tayamum itu ya murni untuk ibadah ketaatan kepada Allah Ta'ala sebagai pengganti dari taharah, bukan bertujuan untuk mengotori wajah kita. Sehingga kita dipukul ya ditiup lagi gitu ya. Ditiup lagi, kemudian digini kan hilang sebenarnya Pak, sisa dikit ya. Memang gitu. Benar-benar cuma pensyariatan saja. Bahwasanya kita harus ada usaha untuk bersuci.
Insyaallah di pertemuan berikutnya masih kita lanjutkan dengan tayamum ya Pak ya. Masih terkait dengan tayamum dan mengusap jabirah. Ya. Jabirah itu ya semacam perban dan sejenisnya yang menutupi ya bagian-bagian tertentu dari badan kita karena luka dan sejenisnya. Setelah itu insyaallah kita masuk ke bagian salat nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.